Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita berjumpa menyatakan sembah dan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ibadah kita di bawah sorotan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bermazmur memuji Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Cakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham. yang akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Mari jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan syukur, pujilah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya,
Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Untuk layak dalam perjamuan kudus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunan-Nya. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Dalam kemurahan Tuhan, dengar dan terimalah berita anugerah. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibaca terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pembacaan yang berikut dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Dan pembacaan Injil terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Karena hanya oleh anugerah-Mu-lah kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam sepekan yang sudah kami lalui. Hanya oleh anugerah-Mu-lah kami diperkenankan untuk menikmati persekutuan ibadah hari Minggu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kami hendak mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, baik itu firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, maupun firman Tuhan yang kelihatan lewat sakramen perjamuan kudus. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15.
1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan yang kedua dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih-kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.
Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Amin. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di gedung gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana kabar? Pasti luar biasa, karena dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah. Tapi kalau kita masih bisa menikmati kehidupan dengan kondisi kita sekarang ini, itu luar biasa karena kasih karunia dari Tuhan. Amin. Bahan utama kita dari pembacaan kita tadi itu terambil dari kitab Injil Matius. Pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dan kita diterbitkan tema yang mengatakan berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang hal kerajaan sorga. Itu tegas, jelas. Perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang hal kerajaan sorga. Dengan mengambil penggambaran tentang biji sesawi. Biji sesawi ini dijelaskan adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Rupanya itu seperti jarum, kecil sekali. Ya. Tetapi ketika dia mengalami pertumbuhan, pada saat bibit itu, biji sesawi itu bertumbuh, dikatakan ia akan bertumbuh menjadi besar, bahkan lebih besar dari semua jenis sayur-sayuran yang ada. Rupanya itu ketinggiannya bisa mencapai 2-3 meter. Makanya dikatakan burung-burung juga bisa bersarang di pohon biji sesawi itu. Dan dikatakan demikianlah halnya tentang kerajaan sorga. Sama seperti biji sesawi, dari hal yang kelihatannya kecil, dari hal yang sangat sederhana, yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Tetapi melalui kuasa Allah yang bekerja di dalamnya, maka
ia bertumbuh, berubah, berbuah dengan sangat luar biasa. Kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah wujud kehadiran kerajaan sorga. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan kerajaan sorga. Melalui kehadiran Yesus di dalam dunia ini, dunia diubahkan dengan sangat luar biasa. Dunia yang penuh dengan dosa itu dibersihkan melalui karya Allah dalam Yesus Kristus. Diubahkan, ditebus. Sehingga manusia dan dunia yang berdosa ini yang sebenarnya harus menuju pada kebinasaan, tapi lewat kehadiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, diubahkan. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera diwujudkan. Keselamatan dianugerahkan, kehidupan yang kekal. Melalui Yesus. Siapa Yesus ini? Kita lihat, apakah dia lahir sebagai orang yang besar dan hebat? Tidak. Kelahirannya seperti biji sesawi, bayi yang mungil, bayi yang kecil, lahir di keluarga yang miskin, dengan kehidupan yang sangat sederhana, tapi kemudian pelayanannya berdampak, mengubahkan dunia ini. Hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Hal yang sangat kecil. Bahkan karena kecilnya dia tidak diperhitungkan, dia ditolak oleh dunia, padahal dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Hal kerajaan sorga juga diumpamakan, digambarkan sebagai ragi. Tadi biji sesawi ya, ragi. Kita tahu cara proses ragi ya. Ibu-ibu pasti yang selama pandemi ini pasti yang suka bikin-bikin roti, pasti tahu itu ragi. Ragi itu butiran yang sangat kecil. Butiran yang sangat kecil. Ini perempuan-perempuan di Palestina ini biasa pakai juga untuk membuat roti. Ya. Ragi yang kecil, butiran kecil yang cuma sedikit, tetapi ketika dia dicampur dengan adonan dikatakan dia bisa mengkamirkan. Mengkamirkan itu berarti mengembangkan. Dia bisa mengembang. Demikianlah kerajaan sorga. Yesus dalam pelayanannya kadang tidak dipandang, tidak terpandang, tapi hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dari kehidupan dan pelayanan Yesus kemudian mempengaruhi dan mengubahkan. Mempengaruhi dan mengubahkan. Dari hal yang kecil, butiran kecil yang sangat sederhana. Mempengaruhi dengan sangat luar biasa. Mendatangkan pertobatan dan menganugerahkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, mungkin dan kalau kita sepakat, saya mengatakan kenyataan. Kenyataannya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, banyak kali disepelekan. Dipandang kecil, dipandang rendah. Mari belajar, mari melihat keteladanan Yesus. Ketika dia melekat kepada Bapanya, ketika orang Kristen melekat kepada Kristus, walaupun dia dipandang kecil, walaupun dia dipandang rendah, tapi karena dia melekat kepada Kristus, dia bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita dianggap rendah,
Mungkin kita dianggap remeh, mungkin kita disepelekan di tempat pergaulan kita, di tempat kerja kita, atau di mana saja kita berada. Tapi sepanjang kita mau diproses dalam pertumbuhan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah yang luar biasa. Itu yang dikatakan tema kita, berbuah dalam hikmat Tuhan. Kalau kita melekat pada Kristus, maka pasti hasil dari kehidupan kita, buah dari kehidupan kita itu adalah buah dalam hikmat Tuhan. Buah dalam hikmat Tuhan itu akan berdampak baik, luar biasa. Tidak hanya bagi kehidupan pribadi, keluarga, tapi berdampak bagi banyak orang. Walaupun kita hanyalah dipandang kecil, butiran-butiran kecil bagi sekelompok orang, tetapi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka kehadiran kita itu akan membawa pengaruh, hawa positif, di mana orang bisa menikmati kesejukan. Berbuah dalam hikmat Tuhan, itu kata tema kita. Yang diharapkan adalah hidup orang percaya harus menjadi berkat bagi sesamanya. Bukan secara kebetulan kita ada dalam dunia ini. Tuhan yang utus kita. Kalau Tuhan utus kita, kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Bekerja dalam kerajaan sorga yang telah dihadirkan oleh Yesus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tidak harus menunggu menjadi hebat. Tidak harus menunggu banyak. Tidak harus menunggu menjadi orang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Walaupun kecil. Walaupun hanya sederhana. Tapi kalau kita terproses di dalam Tuhan, maka kita dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi sesama dan bagi dunia ini. Demikianlah kehadiran gereja, kehadiran orang percaya sebagai wujud kehadiran kerajaan sorga di dalam dunia ini harus dapat menghasilkan buah yang baik untuk mengubahkan sesama dan dunia ini, supaya kehidupan bersesama, kehidupan dalam dunia ini menjadi lebih baik, penuh dengan damai sejahtera, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Secara pribadi, kita melihat diri kita. Bagaimana dengan buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berbuah dalam hikmat Tuhan? Kalau kita berbuah dalam hikmat Tuhan, pasti hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, di mana kehadiran kita akan selalu mendatangkan damai sejahtera. Saya jemput mari berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Layanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan. Kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus saat ini. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita.
Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih setianya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau yang mengundang kami untuk menikmati perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami, ya Tuhan, yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan meja perjamuan, kita menyanyikan perjamuan kudus.
Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah menerima roti dan roti itu langsung dimakan. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini, yang isinya telah tertuang ke dalam sloki, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Ambil dan minumlah.
Untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan, kita angkat pujian ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya sambil kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya, serta masing-masing berkata dalam hati, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya, untuk segala dosa kami dan sebagai makanan dan minuman
untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah layanan sakramen perjamuan kudus. Saatnya diberikan kesempatan kepada kita sekalian mengumpulkan persembahan syukur kita. Nats persembahan dari Ulangan pasal 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan. Mengikuti di belakang, Agnes mengikuti Pundi di belakang. Yesus
Kita berdoa. Tak hentinya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, terus baru dan kami alami dalam hidup ini. Kasih Tuhan memperkenankan dan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu. Kami datang menyatakan bakti dan sembah kami. Semoga berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami terima. Baik firman Tuhan melalui perenungan, juga melalui sakramen. Kiranya ini terus menguatkan iman kami, untuk kami menjawab panggilan kami, untuk kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, jamah dan ubahkanlah kehidupan kami, supaya kami senantiasa berbuah di dalam hikmat Tuhan. Kehadiran kami selalu menyatakan damai sejahtera bagi semua orang. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan lewat pundi yang sudah diedarkan. Baik itu persembahan syukur dalam perjamuan kudus, juga pundi persembahan yang baru saja diedarkan. Kuduskan Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami untuk menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan, berkati dalam kehidupan pribadi, berkati dalam kehidupan keluarga, berkati dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan, sebab daripada mula sumber segala harapan, sumber segala berkat. Mendoakan jemaat-Mu yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan membukakan jalan, memberikan kesempatan untuk mereka mengabdikan diri mereka lewat ilmu yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berikan ketekunan Tuhan untuk terus berjuang dengan sabar, dengan satu keyakinan, kepastian bahwa berjuang di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti tidak sia-sia. Waktu Tuhan pasti tepat, akan menjawab setiap harapan-harapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami pun mendoakan buat orang tua kami yang telah menjalani masa tua, di usia tua. Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita untuk menjalani hari tua, bahagia di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, berikanlah pertumbuhan yang baik. Di lingkungan ini ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan masa depan generasi kami. Tuhan tolonglah bentengi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh berjuang dengan tekun dan di dalam Tuhan menggapai hari depan yang penuh dengan harapan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat, ataukah mungkin ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat, tapi Tuhan tahu kondisi atau keadaan jemaat. Apakah mereka terbaring di rumah sakit, atau sedang dalam proses pemulihan bersama-sama dengan kami beribadah. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan atau pergumulan, tapi sungguh kami aminkan, kami menyaksikan dan kami mengalami betapa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, kasih Tuhan selalu nyata. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau menaikkan syukur bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit,
yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, yang bertambah anggota keluarga lewat kelahiran, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkatilah kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis dalam jemaat, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat menata pelayanan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dapat dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah kami boleh beribadah, baik kami yang beribadah di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kami percaya berkat yang sama dari Tuhan kami alami lewat kebenaran firman Tuhan, juga lewat sakramen perjamuan kudus. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan, terlebih dalam penanganan kondisi yang kami hadapi saat ini, mewabahnya COVID-19. Kami percaya pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua pada pekan mendatang, kami hanya serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk talenta, untuk kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu, bahkan yang juga dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, Tuhan juga memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah apa yang baik dengan tekun dan setia. Kasih-Nya yang tak terperikan telah memulihkan kita. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mohon kesabaran jemaat sebentar setelah usai ibadah ini, ketika akan kembali meninggalkan ruangan ini, bersabar untuk diarahkan oleh majelis
yang bertugas untuk keluar. Jadi sebelum diarahkan, mohon kita masih ada di tempat. Terima kasih. Ikuti Kau saja Tuhan, mengiringi kita untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mohon yang untuk keluar dari belakang.